Bismillah, Assalamualaikum sahabat Al-Quran. Kembali lagi di GRQ Channel, channelnya santri penghafal Al-Quran. Pada kali ini yuk, kita berbagi tips, bagaimana tips menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan Al-Quran. Sebetulnya ini mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan padanya. Yang terpenting adalah modal kesungguhan, kedua adalah niat yang kuat, ketiga adalah keikhlasan mengharapkan karena Allah semata, bukan karena disebut hafal Al-Quran dan yang lain. Bagaimana tips menghafal Al-Quran? Tentu kita harus memperhatikan kemampuan kita. Karena kemampuan manusia dalam menghafal Al-Quran berbeda-beda. Ada yang sehari mampu untuk menghafalkan 5 halaman. Ada yang hanya mampu 3 halaman. Ada yang hanya mampu 1 halaman. Bahkan ada yang 1 halaman pun tidak mampu. Dia mempunyai hanya setengah halaman. Bahkan ada yang mampunya hanya 2 ayat saja. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, kalau kita sudah mengukur kemampuan kita, kita harus memberikan motivasi diri seperti kita harus membaca tentang pahala daripada menghafal Al-Quran. Hal ini akan menimbulkan kesungguhan dan semangat dalam menghafal Al-Quran. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, akan dikatakan kepada penghafal Al-Quran nanti pada hari kiamat, bacalah dan tartilkan sebagaimana kamu mentartilkannya di dunia. Karena tempatmu di surga di sisi ayat terakhir yang kamu hafal. Kalau kita tahu besarnya pahala orang yang menghafal Al-Quran, Masya Allah. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran? Terkadang ada orang yang enak menghafalnya abis subuh. Ada orang yang kurang bisa di waktu subuh dan bisanya sore hari. Coba kita gunakan waktu-waktu yang memang kita merasa enak untuk menghafal. Kita cari waktu yang paling tepat yang kita merasa enjoy dan masa enak untuk menghafal. Kita gunakan dan kita maksimalkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mempunyai kemampuan 1 hari setengah lembar atau 1 hari 1 halaman, maka konsistenlah dengan itu. Mengulang-ulang bacaan dengan suara, mengulang-ulang saat menghafal dengan suara agak keras, bukan dengan dilirihkan. Karena kita bisa mendengar, berbeda jika ingin kita pahami. Kalau ingin kita pahami itu biasa dengan diam. Bisa juga kita mendengarkan dari bacaan orang lain. Dan kita berusaha untuk mengulang-ulang. Usahakan kalau bisa diulang sampai 20 kali. Sebab dengan cara diulang-ulang itu akan semakin mengokohkan hafalan kita. Berusaha mutkin 1 ayat. Setiap 1 ayat itu kita berusaha mutkinkan dulu. Jangan pindah ke ayat berikutnya kalau kita belum mutkin. Kalau sudah betul-betul mutkin 1 ayat itu, baru kita pindah ke ayat berikutnya. Lalu ayat yang kedua ini kita mutkinkan juga dengan cara diulang-ulang. Setelah kita betul-betul mutkin, kita ulang lagi dari ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua. Setelah 2 ayat ini mutkin, kita masuk ke ayat yang ketiga. Demikian seterusnya. Berusaha jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa seringkali menyebabkan hafalan kita cepat sekali untuk hilangnya. Kalau misalnya dengan cara seperti itu kita sudah lakukan namun ternyata 1 hari hanya bisa setengah lembar, tidak apa-apa. Karena itulah memang kemampuan kita. Dan sudah kita sebutkan bahwa kemampuan manusia berbeda-beda. Semakin berlama-lama dengan Al-Quran maka akan terasa nikmatnya menghafal Al-Quran. Berusaha memahami artinya. Terlebih kalau misalnya kita menghafalnya sambil kita memahami artinya, itu lebih bagus lagi. Dan tentu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Apalagi sambil kita memahami tafsirnya juga. Karena Allah Ta'ala berfirman, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci mati? Quran Surat Muhammad ayat 24. Menjaga hafalan dengan murojaah. Setelah kita selesai menghafal 1 surat, bagus. Jangan lupa untuk memurojaah, karena murojaah yang paling utama untuk menjaga hafalan. Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah ditanya bagaimana dia bisa memiliki hafalan yang begitu kuat. Kata Imam Bukhari bahwa dengan cara terus-menerus mengulang membacanya, artinya memurojaah. Mengaplikasikan hafalan dengan sholat sunnah tahajud, duha dan sholat sunnah yang lainnya. Murojaah secara berpasangan saling menyetorkan secara bergantian. Semakin banyak hafalan kita, maka harus semakin sering murojaahnya.
Di Pondok Tahfiz GRQ santri berinteraksi dengan Al-Quran setiap harinya kurang lebih 7 juz. Bagaimana kalau kita baru memiliki hafalan 1 juz? Tentu kita senantiasa berusaha untuk memurojaah juga. Semakin sering dimurojaah, semakin kuat, insya Allah. Tasmi, dan jangan lupa ketika menghafal Al-Quran, usahakan ada teman untuk tasmi. Tasmi, artinya yaitu memperdengarkan hafalan kita kepada teman atau partner kita. Sebab kalau kita tidak tasmi, kita tidak tahu kesalahan kita di mana. Ketika kita punya teman yang kita ajak untuk sama-sama menghafal Al-Quran sehingga kita saling memperdengarkan bacaan kita kepada teman kita tersebut. Hal itu sangat membantu sekali untuk menghafal Al-Quranul Karim. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita bisa saling berlomba dalam menghafal Al-Quranul Karim.